Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nur Aini dengan NIM B1B225.025 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video mengenai TIAS Politika dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP dengan mata kuliah pengantar ilmu politik. Sejarah singkat dan gagasan pokok. Konsep TIAS Politika populer melalui karya Baron de Moestlin, The Spirit of Lies, 1748. Ia mengamati bahwa ketika satu pihak pemegang seluruh wewenang atau membuat, melaksanakan, dan mengadili hukum, kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan besar. Oleh karena itu, dia mengusulkan pembagian kekuasaan ke dalam 3 cabang agar saling mengawasi dan menyeimbangkan. Itu inti dari TIAS Politika. Sebelum Moestlin, sudah ada gagasan tentang pembagian kekuasaan atau MIS dalam pemikiran politik kuno dan praktik di beberapa republik. Tetapi Moestlin merumuskan argumentasi teorisnya secara sistematis. Apa itu pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan bukan sekedar mencegah pemecah belahan lembaga, melainkan mengatur fungsi pemerintahannya supaya legislatif atau membuat aturan undang-undang, eksekutif melaksanakan aturan dan pengurusan administrasi negara, yudikatif menafsirkan dan menegakkan hukum serta penyelesaian sengketa. Tujuan utamanya mencegah penumpukan kekuasaan, melindungi kebebasan individu, dan memastikan pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Bentuk-bentuk pemisahan teknis. Beberapa dimensi pemisahan yang sering dibahas meliputi pemisahan fungsional atau pembagian tugas fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan personal atau pelaksanaan fungsi berada pada orang atau organisasi berbeda. Yang ketiga, pemisahan institusional atau organisasional. Pembentukan lembaga-lembaga independen seperti MK, MA, BPK, KPK, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemisahan vertikal atau federasilisme. Kekuasaan dibagi antara pusat dan daerah untuk memecah monopoli pusat. Montesquieu sebenarnya menegakkan keseimbangan, bukan pemisahan kaku tanpa interaksi. Oleh karena munculnya istilah checks and balances. Selanjutnya, mengapa mereka dipisahkan? Karena yang pertama, untuk mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti ketika pembuatan pelaksanaan dan pengadilan berada pada satu pihak, tidak ada kontrol. Selanjutnya, resiko otoritarian meningkat. Yang kedua, menjaga kebebasan dan hak asasi, seperti lembaga independen atau terutama peradilan, dapat melindungi warga dari tindakan sewenang-wenangan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Setiap lembaga mempunyai tugas jelas, tidak terjadi kesalahan, bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, spesialisasi dan profesionalisme, seperti fungsi dibagi sehingga lembaga dapat mengembangkan keahlian masing-masing, atau pembuatan kebijakan fokus legislasi, pengadilan fokus interpretasi hukum. Yang kelima, mempromosikan legislasi dan stabilitas politik. Keputusan dan melewati mekanisme checks lebih dapat diterima publik karena ada proses pengawasan. Yang keenam, mencegah korupsi dan nepotisme. Saling mengawasi, pembuatan praktik korupsi lebih sulit terjadi tanpa terdeteksi. Yang ketujuh, melindungi minoritas dan mencegah tirani mayoritas. Peradilan konstitusional bisa meninjau undang-undang yang melanggar hak-hak mayoritas. Yang kedelapan, membatasi kekuasaan darurat, seperti pemisahan mengurangi kemungkinan penggunaan kekuasaan darurat untuk tujuan permanen. Selanjutnya, ada mekanisme checks and balances. Kita akan melihat contoh konkret. Yang membuat TIAS efektif adalah mekanisme saling mengontrol, seperti hak veto atau penolakan eksekutif terhadap RUU di beberapa sistem.
Lalu persetujuan konfirmasi pejabat tinggi oleh legislatif atau pengangkatan materi hakim agung. Selanjutnya, pengawasan anggaran. Legislatif mengesahkan anggaran dan pemeriksaan penggunaannya. Selanjutnya, pemberhentian. Legislatif dapat memproses presiden atau pejabat eksekutif yang salah. Selanjutnya, judicial review. Pengadilan konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, komite pengawasan atau hearing publik dan audit. Selanjutnya, independensi aparat hukum, yaitu hakim bebas dari intervensi politik. Selanjutnya, ada model penerapan di dunia atau perbandingan. Sistem presidensial atau Miss Amerika Serikat relatif memisahkan kuat antar cabang. Presiden bukan anggota legislatif, pengawasan via veto, pengadilan agung, dan impeachment. Selanjutnya, sistem parlementer. Miss Inggris sebelum reformasi modern, terjadi difusi kekuasaan antar legislatif dan kekuasaan PM dan kabinet berasal dari parlemen. Kontrol terjadi lewat mekanisme parlemen atau mosi tidak percaya. Selanjutnya, mode campuran. Indonesia, banyak negara lain. Ada unsur pemisahan, namun juga interaksi Miss. Presiden tidak berasal dari DPR langsung, tetapi sistem tidak seketat AS atau tambahan lembaga seperti MK, KPK, BPK menjadi lembaga dari mekanisme pengawasan modern. Selanjutnya ada negara federal, yaitu pembagian vertikal atau pusat vs negara bagian sebagai bentuk pencegahan konsentrasi. Selanjutnya ada kelemahan, kritik, dan resiko implementasi. Ada gridlock atau kebutuhan politik yang khususnya dalam presendisian pengalihan tanggung jawab. Terjadi masalah masing-masing lembaga saling menunding. Selanjutnya ada politikasi yudikatif atau hakim atau pengadilan bisa terpengaruh politik atau menjadi aktor politik. Selanjutnya ada institusi lemah dan korupsi, yaitu jika institusi pengawas tidak independen, trias, hanya bersifat formalitas tanpa efektif mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya ada darurat dan undang-undang darurat, yaitu pemerintahan bisa memperluas kekuasaan lewat kondisi darurat sehingga prinsip pemisahan melemah. Selanjutnya ada kesulitan pada negara baru atau fragile status, yaitu membangun kapasitas lembaga dan memakan waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada perkembangan modern dan penyesuaian. Di antaranya ada lembaga independen atau non-kekuasaan tradisional yang berisi bank sentral, komisi pemeliharaan, badan anti korupsi, dan pemerkaya struktur hacking. Selanjutnya ada peradilan konstitusional, yaitu muncul sebagai penjaga konstitusi atau kemungkinan penguji undang-undang. Selanjutnya ada kolaborasi antar lembaga, diperlukan untuk kebijakan kompleks pandemi perubahan iklim atau menuntut keseimbangan antara independensi dan koordinasi. Selanjutnya ada globalisasi dan supranasionalitas, yaitu Uni Eropa menuntut penatatan ulang fungsi dan kontrol di tingkat nasional vs internasional. Selanjutnya ada peran masyarakat dan budaya politik sangat penting. Pemisahan kekuasaan tidak otomatis bekerja jika lembaga korup, media tidak bebas, warga atau pasif agar efektif diperlukan, seperti kebebasan pers sebagai pengawas publik, kekuasaan sivil atau organisasi pemantau, edukasi politik dan sumber hukum agar politik publik dan elit menghormati aturan. Selanjutnya ada pilihan politik yang jujur seperti pemilu bebas dan adil, akses ke pengadilan dan transparansi pemerintah. Yang terakhir ada implikasi praktis untuk warga negara. Apa yang bisa dilakukan? Gunakan hak suara untuk memilih wakil yang bertanggung jawab. Selanjutnya, dukung kebebasan pers dan organisasi pengawas.
Ajukan uji materi ke Pengadilan Konstitusi jika undang-undang menyalahi hak konstitusional. Pantau penggunaan anggaran publik, laporkan korupsi, dan dukung lembaga pengawas independen. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu trias politika dipisahkan bukan untuk menyulitkan pemerintahan, melainkan untuk membatasi kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas, dan melindungi kebebasan warga. Implementasinya harus disertai lembaga kuat, budaya hukum, dan partisipasi publik agar tujuan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan benar-benar tercapai. Di praktiknya, negara menyesuaikan model pemisahan sesuai sejarah, budaya politik, dan kebutuhan operasi. Di praktiknya, negara menyesuaikan model pemisahan sesuai sejarah, budaya politik, dan kebutuhan operasionalnya, sehingga tidak ada satu model yang selalu sempurna untuk semua negara. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.